Halo, nama saya Martella Rivera Rodeto Sirait, akrab disapa Tela. Saya lahir di Bandung, besar di Pekanbaru. Dulu mengambil S1 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan saat ini sedang mengambil S2 program Policy into Practice di University of Birmingham, Inggris. Bisa dibilang kehidupanku itu nggak jauh-jauh dari ilmu sosial. Nah, ini berawal dari pengalaman pribadi. Saat itu, sehari sebelum ulang tahunku yang ke-17, ayah dan ibuku memutuskan untuk berpisah. Pukulan yang sangat berat untuk seorang anak tunggal sepertiku. Tapi ya gimana pun aku harus menghargai keputusan mereka. Nah, saat itu yang menjadi ketakutan terbesar adalah stigma dari orang-orang bahwa anak broken home itu akan selalu tumbuh menjadi anak yang tidak berprestasi, malah hidupnya kacau balau. Tapi puji Tuhannya, orang tuaku sangat suportif, keluargaku juga sangat menyayangiku, dan juga aku punya banyak teman-teman di luar sana. Sehingga aku justru tumbuh menjadi anak yang sangat care terhadap dunia sosial. Selesai kuliah, aku masuk ke Gerakan Indonesia Mengajar, 1 tahun mengajar di Desa Adonumulu, Maluku Tenggara Barat. Sepulangnya dari Indonesia Mengajar, aku melanjutkan karirku di Komisi Nasional Perlindungan Anak. Setelah itu, aku merasa bahwa aku butuh nih S2, dan akhirnya aku melanjutkan kuliah di sini. Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa education is the most powerful weapon to change the world. Dari situ saya terinspirasi untuk bisa melanjutkan kuliah, karena setelah 3 tahun bekerja di Indonesia, saya merasa bahwa pengetahuan itu sangat penting. Dan kenapa harus di luar negeri? Sebenarnya karena kalau kuliah di luar negeri, kita nggak hanya dapatkan ilmu dan juga gelar, tapi kita di sini bisa belajar banyak hal. Yang pertama, belajar bagaimana hidup dalam keberagaman, kemudian kita bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah UK sendiri, dan yang ketiga pastinya kita pulang membawa berbagai nilai-nilai seperti etos kerja, kedisiplinan dalam waktu, banyak hal yang bisa kita dapatkan di luar negeri. Sehingga saya mengundang teman-teman semua untuk yuk sama-sama kuliah ke luar negeri. Pertama kali memutuskan untuk lanjut kuliah, yang kulakukan adalah belajar IELTS. Karena ini penting banget untuk aplikasi beasiswa maupun aplikasi ke kampusnya. Nah, setelah itu aku memutuskan untuk memilih kampusnya dengan melihat ranking. Tapi yang terlebih penting adalah untuk melihat modul-modul yang ditawarkan. Karena saat ini aku mengambil S2, jadi harus lebih spesifik daripada kuliah S1ku. Nah, setelah mendapatkan kampus dan jurusan yang saya inginkan, saatnya untuk mendaftar. Saya memastikan seluruh persyaratannya saya penuhi, lalu saya submit. Nah, saat itu saya menunggu sekitar 2 minggu untuk mendapatkan letter of acceptance dari kampus yang saya daftar. Setelah itu saya mendaftarkan beasiswa. Kebetulan saat ini saya sedang dibiayai oleh beasiswa LPDP. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah submit pendaftaran secara online. Ada 3 esai yang saya submit, kemudian wawancara, dan terakhir setelah diterima kita akan diadakan pelatihan intensif. Jadi programku itu unik. Kalau rata-rata di UK kuliahnya hanya 1 tahun, kuliahku 21 bulan. Tahun pertama sama seperti teman-teman yang lainnya, ada kelas dan juga tugas-tugasnya berupa esai. Tahun kedua ini aku fokus disertasi dan juga placement. Disertasiku mengambil tema tentang disability employment in Indonesia. Sementara placementku di Birmingham City Council, mengambil project tentang Birmingham Commonwealth Association. Kalau ditanya soal prestasi yang membanggakan, ada 3 hal yang sangat saya syukuri selama saya kuliah di sini. Yang pertama, November 2016 lalu, saya menjadi delegasi Indonesia ke APEC CEO Summit dan APEC Voices of Future di Peru. Itu sekaligus juga mencentang salah satu wishlist saya untuk menjejakkan kaki di Wonder of the World, Machu Picchu. Yang kedua, Mei nanti kalau visa di granted, doakan ya. Mudah-mudahan saya bisa mempresentasikan hasil penelitian disabilitas saya di Harvard Medical School Boston. Dan yang ketiga, baru-baru ini saya berhasil mendaki salah satu gunung tertinggi di UK, yaitu Ben Nevis, saat masih salju. Birmingham adalah kota terbesar kedua di Inggris setelah London. Dulunya dikenal sebagai kota revolusi industri.
Yang khas dari kota ini adalah bangunan bata merah dan arsitektur kuno nan cantik. Namun, banyak pula gedung-gedung berdesain modern yang tak kalah apik, seperti Ministry Station, Library of Birmingham, dan Selfridges. Oh ya, ada pula Barclay Card Arena, tempat setiap tahunnya diselenggarakan turnamen bulu tangkis All England. Jika ditanya fakta unik seputar Birmingham, Birmingham ini memiliki jumlah kanal lebih banyak daripada Venice. Dan bagi kamu, para penggemar coklat, wajib tahu kalau di sini ada Cadbury World. Kalau ditanya apa yang bikin aku jatuh cinta sama Birmingham, tentu saja karena lokasinya yang strategis dan moda transportasinya yang bagus, jadi dekat kalau mau berkunjung ke kota lain. Selain itu, menurutku Birmingham adalah kota yang sangat kondusif untuk belajar, karena tidak terlalu ramai, juga tidak terlalu sepi. Sekian tentang Birmingham. Indonesia adalah tempat yang sering dikeluhkan namun selalu dirindukan. Terlebih untuk anak muda sepertiku yang sedang kuliah ke luar negeri. Terbiasa dengan berbagai kenyamanan, nanti pulang bertemu dengan berbagai kekurangan. Bawaannya pasti membanding-bandingkan dengan negara maju. Tapi bagaimanapun, Indonesia itu rumah kita. Pikirku, Indonesia sudah terlalu kenyang dengan kritikan, namun sedang dahaga akan semangat anak muda cerdas yang mau turun ke lapangan. Nah, jika kritikan kita tak mengubah apapun, sudah selayaknya ilmu dan pengalaman kita gunakan untuk menyelesaikan setidaknya satu masalah di Indonesia. Berani? Dari pelajar untuk pelajar Indonesia dan dunia. Dingin. Jadi biasanya kalau habis ngampus itu langsung lanjut ke library karena harus baca beberapa jurnal persiapan untuk kelas besok atau misalnya ngerjain tugas. Sekarang udah jam 10:30 malam. It's time to go home. Belum tentu tidur sih karena biasanya masih ngelanjutin tugas atau baca jurnal. That's a life of